ولكم فيها ما تدعون نزلكم غفور رحيم صدق الله العظيم. Bapak Ibu tahun 2006 kami mohon tenang cara Bu. Nggih. lebih Pembukaan nggih daerah kegiatan itu. Semua Bu. Dalam kegiatan kita silaturahim rombongan dan insya Allah kita niati kalau ini Bapak Ibu dan nanti insya Allah akan dapat sebagai amal soleh. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai sebuah kitab yang senantiasa teristighfar dengan apa yang kita sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bersepakat di akhirat kelak. Hadirin rahimahullah, mohon maaf dan mendahului. Ini kebetulan ada musyawarah di Multazam di RSY. Mungkin nanti sore-sore. Tapi saya sudah kangen dengan Bapak Ibu ini. Baru kali dari saya. Dari yang Pak ini. Kemudian di rumahnya Pak Bakso kegiatan ada pas pulang, ada pas kegiatan di rombongan lain yang sudah dahulu. Jadi kita kangen Bapak Ibu ini. Kita kangen bila berkali kebetulan memang ada acara terus ketika pulang terakhir ini kemarin mantan kami ponaan sehingga sudah bisa tadi ya Mas Heri, Mbak Lulin, maaf ya. Bapak Ibu rahimahullah, ayat yang baru saja kita bacakan tadi tentang masalah istiqomah. Istiqomah itu sangat penting untuk sekalian. Karena kalau kita tidak istiqomah, nanti kalau kita ibadah itu angin-angin. Allah berfirman dalam surat 1 ayat 30 sampai 32 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rasulullah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Allah takhufu wa la tahzanu, dan akan memberikan kabar yang takut dan yang Wa'usyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita-beritakanlah kepada mereka dengan surga yang telah Allah janjikan. Tapi sekarang kalau kita istiqomah itu jadinya surga. Bapak Ibu ingin surga? Siapa yang tidak ingin? Semua ingin ya, insyaallah. Surga itu nikmatnya tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Nikmat dunia ini yang diberikan glamor ini satu ayat malah di apa? Nikmat surga itu masya Allah. Nah, apa sesungguhnya arti istiqomah itu Bapak sekalian? Istiqomah berasal dari bahasa Arab, yaitu
istiqomah, yastaqimu dan masdarnya istiqomah. Artinya tegak lurus. Tapi bahasanya tegak lurus. Lalu kemudian istiqomah dalam istilah adalah sikap teguh pendirian dan konsisten dalam melakukan berbagai hal seperti ibadah, akhlak, perbuatan yang baik dan sesuatu yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam sendiri istiqomah sangat dianjurkan untuk umat Islam agar konsisten dalam ibadahnya. Istiqomah merupakan komitmen untuk mempertahankan keislaman. Jadi penting untuk Islam istiqomah. Sangat penting. Dan orang yang istiqomah itu dijanjikan oleh Allah Mending sih. surga yang nikmatnya tidak tidak. Kata Allah, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kamilah wali atau pelindungmu di dalam kehidupan dunia. Begitu sekarang dalam kehidupan dunia ini orang itu kemajuan di dunia. Wabil akhirah dan juga di akhirat. Walaupun fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga nanti kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan, ingin buat apa? Yang kamu minta tidak dari atau tidak darah, Masya Allah. Ibu akan dapat tidak darah. Kalau orang tidak dari sudah mengobrolin sebagai orang yang dari Allah yang mengampuni. Bapak Ibu rahimahullah, ada upaya untuk memperoleh istiqomah ini antara lain yang pertama muraqabah. Muraqabah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Muraqabah, ya. Mendekatkan diri kepada Allah karena sini belum dekat dengan kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yanzilu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Tidak perlu membayangkan bagaimana istiwa Allah di atas arsy. Karena itu adalah tidak bisa dibayangkan. Kita imani saja bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yalju fil ardi. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dan apa yang keluar dari bumi. Apapun yang masuk ke bumi dan yang keluar dari bumi Allah. Wa yang jilu minas sama, wa ya'lamu fiha. Allah pun mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang akan naik. Dialah Allah bersama kamu dimanapun kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar, apa yang turun dari langit, apa yang naik, Allah tahu. Tidak ada rahasia. Kita sekarang berkumpul di sini, Allah tahu. Niat kita dari rumah apa,
Alimu bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam gelintas kalau bahasa gelintas hati. Apa yang di kalau bahasa Arab itu azam. Azam itu apa yang di dalam hati tapi belum dikedalkan di dalam itu azam. Jadi azam di dalam hati kita itu apa kita tahu? Sebenarnya kita ingin apa? Allahu alimu bidzati sudur. Dan Allah itu tahu apa yang dibicarakan oleh tiga orang karena yang keempatnya Allah. Tahu yang dibicarakan rahasia oleh 5 orang karena yang enamnya adalah Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadid surat 58 ayat 7. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tahukah kalian sesungguhnya Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang Allah yang berfirman. Wala khamsatin illa huwa salisuhum, dan tidak ada pembicaraan rahasia antara 5 orang kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'hum ila makan. Sedikit atau banyak dari jumlah itu Allah ada di antara. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumil qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Kemudian akan diberitakan apa yang dilakukan pada hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah terhadap sesuatu mengetahui. Bapak Ibu, jangankan nanti dasar dari dunia ini yang lagi viral ya. Mohon maaf, habis nikah itu olok-olokan seseorang. Dari peristiwa itu, kalau kita ketika ger, nah arti ger ini sudah baik ketika di dunia dan yang utama nanti ketika dia lihat untuk hari esok. Untuk hari esok itu untuk ketika dirinya masih berapa usia? Masih 1 menit, 1 detik, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, berapa tahun? Alhamdulillah ini kita mempunyai sekalian ini saya masih senang dan rombongan menunggu ini Masya Allah. Kemarin saya di rombongan 2005, jadi hajinya 2002 tahun. Berangkatnya Desember, pulangnya Januari. 2 tahun bukan. Dan itu musim dingin itu. Puncak musim dingin dan Desember Januari. Sampai pecah-pecah ini. Ada cincin mati. Itu di Madinah itu bisa sampai 1 derajat. Mau pagi. Wah, dan ingat pada manikmat. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Khabir itu bukan hanya mengetahui dengan teliti. Khabir itu teliti, maha teliti. Tidak ada yang lewat 1 detik. Apapun yang kita kerjakan untuk kebaikan saudara, Allah akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mana itu? Terhadap apa yang kita kerjakan. Ini kebaikan itu yang dimana kita harus senantiasa bersabar.
untuk kalau kita di dunia ini yang bersih. Kembali ke yang 2005 kemarin hanya ada berapa orang, tinggal 15 orang. Jadi ada yang sudah meninggal, yang sudah meninggal, ada yang sudah sembuh, ada yang ini rumah kita Bapak Ibu sekalian. Rombongan 2016 ini harus kita uri-uri. Terus kita upayakan ini selama ini berlangsung sampai ketika kita di punduk rumah kita, insyaallah yang akan menyelamatkan kita nanti. Kita silaturahim, saling mengingatkan tentang kebaikan. Kalau ada yang berbuat salah ya diingatkan. Nah ini muhasabah. Yang ketiga apa? Untuk agar kita istiqomah sekalian, mu'aqabah. Nah mu'aqabah itu adalah pemberian sanksi terhadap diri seseorang, terhadap kita apabila kita bersalah. Sudah pernah nggak belum? Kayaknya belum ya. Kita kalau bersalah ya sudah mohon ampun. Ada contoh yang sangat fenomenal. Ketika Umar itu tidak mendengar azan, dia di rumahnya. Ketika pulang itu surat azan sudah selesai. Apa yang dia lakukan? Merasa bersalah. Akhirnya apa? Dimakamkanlah tanah yang tadi disebutkan itu. Sudah kita seperti itu? Mu'aqabah. Jadi kalau merasa bersalah itu langsung menyadari dan langsung membuat sikap yang ketiga. Yang keempat di atas katanya muahadah. Apa itu muahadah sekalian? Muahadah itu adalah komitmen atau muahadah itu iltizam. Iltizam itu adalah komitmen, tekad dan kemauan yang keras. Dalam Islam iltizam diartikan sebagai tegar dalam beriman. Nah, ini kaitannya dengan ini ya. Secara bahasa iltizam berarti berpegang teguh, memeluk, menempel. Jadi iltizam itu sesuatu yang nempel itu. Kalau Bapak lihat di panorama laut itu ada ikan hiu ya. Ada ikan kecil itu nempel ya. Dan tidak dimakan oleh hiu itu, dia nempel terus semua pun. Dia mengambil sesuatu yang makannya dari situ tadi. Nah kalau itu ya jawab kembali nempel. Nah kalau apa yang nempel di dalam diri kita, itu arti mudahnya iltizam atau iltizam mencerminkan semangat pantang menyerah dalam mengejar tujuan, kemampuan mengatasi rintangan dan keinginan mengubah kesulitan menjadi peluang yang positif. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul iman wa la tanqudul aymana bi ba'da tawqidiha. Maqad ja'altumullahu 'alaikum kafira innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Sudahkah kita berjanji begitu kan? Bapak Ibu sudah berjanji ya? Semenjak kita mengikrarkan sebagai seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sunnah, ini janji kita, ini ikrar kita.
yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan apapun. Jadi mungkinlah ini batas Tuhan manusia, Tuhan binatang, Tuhan komputer, Tuhan apa ya. Banyak tidak ada Tuhan illa Allah selain. Nah ini janji kita, ini ikrar kita. Oleh karena itu jangan kita lepaskan, jangan kita melanggar ketentuan. Dan alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan penjimat. Ikrar kita semua janji model kita sudah melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan berakhir haji. Sesungguhnya di dalam Islam itu umrah Islam salah satu. Jadi rukun di Islam itu 3, syahadat, sholat dan puasa. Kenapa? Karena yang zakat, yang haji itu hanya takut kepada zakat itu diwajibkan bagi orang yang sudah punya harta nisab dan halal. Nisabnya berapa? Pernah saya sampaikan, aku lupa juga. Kalau Kementerian Agama 94 gram emas murni. Tetapi para ulama pada umumnya menyampaikan lebih hati-hati, terutama Kordowi itu hanya 85 gram. Sekarang emas itu sudah di atas 1 juta. Katakanlah 1 gram emas murni itu 1 juta, maka 85 juta itu baru nisab. Dan sahur. Jadi nisab yang 85 gram itu terjaga dalam setahun. Nah itu maka dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Sedikit 2,5%. Ada mungkin di antara kita yang punya perusahaan, ada punya kos-kosan. Yang kemarin itu saya di rumahnya Lali Enggar itu yang punya kos-kosan di Depurne, kos-kosan eksklusif ke KPM sana. 36 kalau katakanlah ada siap kontrak asing mungkin di atas 6 bulan. Nah itu 1 bulan sudah berapa? Katakanlah 5, kalau 500 kali 36 berapa? 18 ribuan ya, 18 juta. Nah ini kalau dalam setahun berarti kan hampir 260 juta. Dikurangi dengan biaya-biaya, katakanlah biaya segala macam industri, AC, air, 100 juta, makanya dengan 160 juta itu ya, itu yang dengan masyarakat. 2,5% dari 160 jutaan, kecil sekali. Dari 100 juta hanya 2,5 juta. Ya nggak apa-apa. Kalau kita punya 1 juta hanya 2.500. 2.000 tidak. 25.000. Nah jadi zakat itu sebenarnya diwajibkan bagi orang yang sudah punya harta nisab haul. Adapun bagi yang tidak, ada sebabnya amal yang harus sudah lakukan itu dengan infak. Jadi sedekah itu mencakup zakat mal dan juga infak. Infak itu tidak terbatas berapapun, silahkan kita berikan. Terutama ke fakir miskin atau al-aula bil ma'ruf, al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Al-aqrabun itu keluarga dekat. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Keluarga dekat kita ini ada mungkin saudara, ada sepupu, ada yang tidak mampu, yang harus kita utamakan untuk kita berbuat baik pada mereka. Nah ini dengan infak ini kalau kita belum mampu nisab, fakir miskin, anak yatim, dan yang paling bagus ini fakir itu adalah ketika suku mengkau ibu ini disaksikan oleh malaikat. Coba bapak ibu ada celengannya setiap suku itu masuk 2.000, ada 5.000, ada 10.000, mungkin nanti bisa terkumpul 100.000 katakan dalam 1 bulan.
keluarkan bagi muslim, keluarkan ini sangat bagus sekali. Kos itu Bapak Ibu sekalian, masya Allah manfaatnya sangat besar. Kalau anda lain nasi mal, insya itu ya, harta akan bertambah, bukannya berkurang Bapak Ibu. Jangankan nilai nanti di sisi Allah ya. Dengan kita sering melimpah atau katakan terutama zakat ya, itu bukannya berkurang, harta itu justru akan bertambah. Contoh yang nyata, yang guru kita almarhum Ustaz Jumadi Kauri, mana hartanya berkurang, mana tambah terus. Sekarang sudah ada komunitas sendiri di Wonosari. Beliau itu zakatnya tidak hanya 100%, tapi dilebihkan di 3% dari hasil usaha mereka. Usaha beliau itu ada yang ada pembensin macam di dekat Pulau Alta, dekat RSUD di Wonosari, ada perkomensi, ada usaha macam-macam. Ambil 9. Nah itu tahun ini menghasilkan 10 orang. Tahun ini menghasilkan 10 orang. Jadi tiap tahun ada 7, ada 6, tahun ini ada 10 orang yang dihasilkan karyawan bangga. Ini yang harus kita contoh kalau memang kita punya. Kembali ke jadi kalau kita sudah berjanji, maka kembali saja. Jangan kita lepas. Nah, ini yang langkah keempat. Yang pertama tadi muraqabah, kemudian muhasabah, mu'aqabah, dan yang keempat ini yang kelima, yang terakhir, apa itu kalau kita ingin agar kita istiqomah adalah mujahadah. Mujahadah kebesaran itu artinya optimalisasi dalam beribadah kepada Allah, mengimplementasikan nilai-nilai Islam kita secara optimal. Jadi mujahadah itu dari kata jihad. Jihad bisa jadi perang betul, seperti di Gaza, Palestina sekarang itu perang betul. Tetapi jihad dalam arti luas bisa jadi ya berjuang untuk kemajuan Islam, atau juga bisa jadi berjuang mendidik anak kita supaya jadi anak yang soleh. Berjuang, Bapak Ibu, kita didik masa yang punya ada ya, tolong ini dijaga untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Karena nanti kalau kita tidak didik dengan baik, anak itu akan terpengaruh oleh lingkungan. Dari pusat menurut pengajaran negara itu tidak. Dari pusat itu keluarga, sekolah, dan lingkungan. Yang pertama itu di keluarga. Ini masa itu dari usia 1 sampai 7 tahun. Nah ini yang harus nanti kalau kita ajari ya dengan ajaran dengan pelajaran yang baik, suatu ketika itu akan ketika kecil akan otak di dalam bawah sadarnya itu akan tumbuh. Dengan kita didik anak dengan pendidikan yang baik, kita sekolahkan di sekolah yang Islami atau minimal di negeri. Jangan sampai kita didik anak itu di meskipun itu punya misi ini memang sekolahnya bagus ya, tidak boleh itu. Tetapi usahakan jangan. Mendidik anak di tempat yang semestinya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada contoh bagi saya. MGR siapa yang kemarin? Itu anak kiai, Bu. Dimudahkan anak kiai karena terlanjur dengan sekolah yang bagus dan sekolah pandai.
Akhirnya apa? Kembali ke jadi Katolik, makan jadi bukan Kardinal ya kalau di Merapi terus kok dia bukan pangkat Kardinal. Pastor itu di gereja-gereja Bapak itu mesti panggil. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Jihad, mujahadah itu yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah kalau masih punya anak kecil kita dicek dalam pendidikannya. Dan kalau bisa masih punya anak kecil itu ajarkan Al-Fatihah oleh kita sendiri sampai beliau bisa. Bayangkan kalau anak kita diajari oleh kita Al-Fatihah, itu pahalanya akan mengalir kepada kita juga. Coba, Fatihah itu kan wajib dibaca ketika kita sholat. Berapa rakaat itu? Fatihah. Kalau saja yang kita lakukan itu yang wajib saja 17 rakaat. Berarti 17 Fatihah. Wah itu pahalanya kalau anak kita kita ajari Al-Fatihah oleh kita sendiri. Itu yang ilmu manfaatnya. Saya sudah tidak punya anak. Nah, jihad Bapak sekalian. Jadi sungguh-sungguh di dalam kita memperjuangkan Islam. Dan hati-hati sekarang ini banyak apa? Berceliran berita-berita yang kita terima melalui WA. Dunia ini sekarang kecil sekali, sempit dunia sekarang ini. Tidak harus nunggu lama kalau beda dalam zaman dulu ya. Sekarang ini di belahan dunia lain itu ada berita kita tidak terima. Nah itu kalau kita terima berita-berita di WA atau dari video-video itu ya harus kita pilih. Mana video yang bagus, mana video yang tidak bagus. Mana berita yang bagus, mana berita yang tidak bagus. Kita punya terutama di grup-grup itu Masya Allah ya. Saya ini sudah lama dengan karena banyak sekali grup yang terutama yang kelompok haji, umroh. Nah, setelah kita pilah-pilah baru kita pilih. Kita pilih ini yang manfaatkan kalau kita share ke teman kita. Kita share ke teman kita. Kalau manfaat silakan. Tetapi kalau itu hoax ya kita share. Sekali lagi Bapak sekalian, kembali ke masalah istiqomah ini. Karena ini penting, istiqomah itu pendirian untuk agar di dalam kita berislam itu selamat di dunia dan akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Muhasabah, muraqabah, muahadah, mujahadah. Insyaallah kalau yang kelima cara untuk kita lakukan kita selamat ketika kita di dunia betapa orang kafir itu orang musyrik itu mereka bersyukur walau tahu itu kalau kamu melihat memperhatikan itu muslimuna orang yang berdosa, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Nah, itu tersyukur di hadapan Tuhannya. Lalu mereka berkata, Rabbana arsalna wa sami
Ya Tuhan kami, aku tidak melihat ini, tidak mendengar. Rasamina pergi mendengar melihat betapa muridnya hendak menata sapor macam-macam. Untuk pemerintah kembalikan untuk apa? Fadila Ahmad Soleh, engkau akan beramal. Kesempatan kita masih hidup di dunia ini membuat kita sukses supaya tidak ada penyakit. Bapak Ibu Allah sudah setelah ini sebenarnya masih menunjukkan bahwa Bapak Ibu ya keadaan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dalam bimbingannya dan insya Allah akan membawa husnul khotimah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sedikit ini itu ada yang salah yang saya sampaikan, itu mohon maaf dan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.